Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Akhir pekan ini kita akan kembali lagi ya melihat bagaimana perjuangan para pembalap-pembalap MotoGP di seri MotoGP ke-14 ya, seri MotoGP Aragon di Spanyol. Namun ya sebelum kita ngomongin mengenai masalah MotoGP di Aragon ini yang teman-teman juga pasti udah tahu bahwa memang secara umum Aragon adalah Marquez Land. Nah, tapi kali ini di vlog monolog ini kita akan mencoba untuk membahas sisi-sisi dari pembalapnya, dari line up untuk tahun depan malah 2027 yang secara umum sudah mulai kembali ya dinamis dan udah terlihat ya riak-riak update-update yang terkonfirmasi untuk line up pembalap MotoGP tahun 2027. Nih ya teman-teman sekalian, ini adalah update terbaru per hari ini 26 Agustus 2026. Seperti kita ketahui ya, sebelum ini itu sudah ada beberapa konfirmasi-konfirmasi ya teman-teman sekalian, dan dua konfirmasi yang paling baru yang hadir di pekan ini, di race weekend MotoGP Aragon 2026, itu yang pertama adalah konfirmasi dari Fermin Aldeguer. Ya, Fermin Aldeguer itu memperoleh perpanjangan durasi kontrak 2 tahun lagi yang merupakan kontrak factory bersama Ducati Corse untuk tahun 2026 dan 2027 dan 2028. Jadi kontraknya diperpanjang 2 tahun lagi. Namun ya Ducati Corse itu menyusun atau menyeting setup baru untuk Fermin Aldeguer. Seperti kita ketahui memang sebelum ini itu VR46 Racing Team yang disponsori oleh Pertamina Enduro itu telah mendapatkan lampu hijau juga dari Ducati Corse memperpanjang status tim ini sebagai tim factory utama. Jadi tim satelit yang disupport oleh factory utama. Kayak gitulah teman-teman sekalian. Jadi dia tuh tim satelit utamanya lah, bisa dibilang seperti itu untuk Ducati. Dan mungkin ya perkiraan saya salah satu isi dari klausul kalau misalkan VR46 itu mau tetap menjadi tim factory utama, tim satelit factory utamanya dari Ducati, maka VR46 harus menerima bisa dibilang pembalap masa depan yang dikontrak secara factory oleh Ducati Corse. Dalam hal ini adalah Fermin Aldeguer. Nah, jadi Fermin Aldeguer nggak lagi akan balapan dengan Gresini Racing. Mulai tahun depan 2027 dia akan balap dengan VR46. Sementara VR46 sendiri yang sekarang itu ada Morbidelli dan juga Digia itu bisa dibilang tahun depan juga akan berubah total teman-teman sekalian. Yang terkonfirmasi ya itu baru Fermin Aldeguer, sementara yang satunya masih hitam. Namun seperti juga sinyal-sinyal dan sinyalemen pembalap yang sudah beredar itu sebenarnya semuanya ini termasuk juga Fermin Aldeguer itu udah bukan lagi rahasia. Ya, bisa dibilang itu rahasia umum bahwa Fermin Aldeguer akan balapan dengan VR46. Sementara rahasia umum lainnya yang akan menjadi tandem dari Fermin Aldeguer tahun 2027 adalah pembalap yang sekarang sedang memuncaki posisi tertinggi ya dalam klasemen World Superbike, yaitu Nicolo Bulega. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi Fermin Aldeguer itu tahun depan diperkirakan yang hitam ini adalah fotonya Nicolo Bulega yang akan hadir di sana. Nah, hari ini ya tanggal 26 juga ada konfirmasi teman-teman sekalian ya, di mana itu yang pertama adalah Luca Marini ya. Luca Marini itu telah terkonfirmasi akan mengakhiri karirnya membalap 3 tahun bersama Honda HRC di tahun 2026 ini. Sementara nanti di tahun depan Luca Marini itu akan membalap bersama KTM Tech3 atau Tech Tua yang dipimpin sekarang oleh Gunther Steiner ya, mantan dari prinsipal dari tim Haas dari Formula 1. Nah, teman-teman sekalian,
untuk satu orangnya lagi ini masih kosong teman-teman sekalian ya, masih kosong, masih hitam. Awalnya itu memang ditempati oleh Maverick Viñales dan juga Enea Bastianini. Sementara Enea Bastianini sendiri itu sudah terkonfirmasi teman-teman sekalian, dia akan membalap di Trackhouse bersama juga dengan Raul Fernandez yang sudah terkonfirmasi sebelum beberapa pekan lalu ya, dia akan perpanjang kontraknya bersama Trackhouse Racing Aprilia, sementara tandemnya akan Enea Bastianini. Enea Bastianini masuk ke Trackhouse setelah seatnya kosong karena Ai Ogura pindah ke tim factory-nya Yamaha teman-teman sekalian, bersama juga dengan Jorge Martin di tahun 2027. Nah, Enea Bastianini tadinya di Tech3 itu resmi pindah ke sini. Sementara ini kosongnya siapa teman-teman sekalian? Nah, kosongnya ini masih belum dikonfirmasi secara resmi, walaupun memang ini juga kembali menjadi sebuah rahasia umum teman-teman sekalian. Cuma permasalahannya adalah bagaimana statusnya dari pembalap sebelumnya, yaitu Maverick Viñales gitu loh. Nah, sementara itu sekarang ini nih teman-teman sekalian, rumor terkuat yang akan menjadi tandemnya dari Luca Marini di Tech3 KTM tahun 2027 ketika MotoGP sudah memasuki era baru mesin 850cc itu adalah rookie teman-teman sekalian. Jadi memang tahun 2027 akan banyak banget pembalap rookie, terutama dari Moto2 ya teman-teman sekalian. Dan salah satu pembalap rookie yang diperkirakan kuat, sinyalemennya kuat, itu membalap di Tech3 adalah Senna Agius. Nah, ini tuh kehadiran Senna Agius di tim Tech3 KTM 2027 itu lebih kurang, itu ada semacam kayak geopolitik juga yang hadir di sini. Setelah kita ketahui ya, tahun depan itu salah satu pembalap dari benua Australia, dari benua kanguru, yaitu Jack Miller, itu akan pindah kejuaraan. Dia akan membalap bersama tim factory-nya Yamaha di World Superbike tahun 2027. Sehingga tahun ini itu adalah tahun terakhir, dan kalau misalkan tidak ada pengganti dari Australia, maka tahun depan itu tidak ada pembalap dari benua Australia dimbalap di kelas utama MotoGP. Oleh sebab itu, salah satu rookie ya, selain dari alasan geopolitik, alasan dari pasportnya, dia pasport dari Australia, dia juga menghadirkan beberapa performa yang juga cukup bagus ya, podium dan segala macam di kelas Moto2. Maka yang akan diperkirakan kuat akan menjadi tandem dari Luca Marini di Tech3 tahun 2027 adalah sosok Senna Agius, pembalap juga jebolan dari Asia Talent Cup. Terus habis itu dia pembalap dari Australia. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Dan kalau udah kayak begini, asli teman-teman sekalian, yang namanya Maverick Viñales itu diperkirakan ya tahun depan itu tidak akan balap di KTM udah pasti. Cuma permasalahannya ini juga kursi-kursi atau seat di World Superbike juga udah cukup penuh juga gitu ya. Dan inilah yang jadi alasan ya, diperkirakan bahwa tahun 2026 adalah tahun terakhirnya Maverick Viñales akan balapan di kelas MotoGP teman-teman sekalian. Setelah mungkin ya berapa ya, 12 tahun ya, 12 tahun berkarir di MotoGP. Luar biasa sih ya, sebegitu dinamisnya ya line up pembalap MotoGP tahun 2027 nanti. Jadi kita jadi inget ya cerita dari Maverick Viñales. Awalnya di akhir tahun 2025 itu dia diperkirakan atau sempat secara verbal itu dikasih tahu oleh KTM, ini menurut Maverick sendiri, bahwa dia akan memperoleh satu tempat di tim factory-nya KTM. Namun ternyata waktu bergulir dan segala macam akhirnya bergulir juga, dinamis banget. Terus habis itu Maverick juga dibekap cedera sampai di balapan di Aragon ini dia masih tetap akan digantikan oleh Pol Espargaro. Ini membuat semuanya jadi bener-bener buyar banget gitu untuk Maverick Viñales gitu ya. Kesian banget ya. Sepertinya memang tahun ini adalah tahun terakhirnya Maverick Viñales akan balapan di MotoGP. Kita
masih belum tahu kira-kira Maverick Vinales akan balapan di mana di tahun depan. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kayak gini teman-teman sekalian ya. Secara umum tim Factory Aprilia sudah full dengan untuk 2027 Bezzecchi dan Pecco Bagnaia. Ducati Factory juga full, Marc Marquez dengan Pedro Acosta. Lalu tim Factory Yamaha juga full. Jorge Martin dengan Ai Ogura, tim Factory dari KTM juga ada full, Alex Marquez dengan Fabio Di Giannantonio. Hanya tim Factory Honda yang masih belum konfirmasi, walaupun calon namanya sudah ada dan tidak akan berpindah dari itu. Nah, yang sudah pasti konfirmasi dari tim Factory Honda adalah Fabio Quartararo. Dia akan bertandem dengan salah satu dari dua pembalap, yaitu antara David Alonso atau Diogo Moreira. Dan siapa yang terpilih, maka yang tidak terpilih akan membalap di LCR Honda bersama dengan Johan Zarco di tahun depan gitu ya teman-teman sekalian. Sementara Gresini Racing itu konfirmasinya adalah Joan Mir dengan Dani Holgado. Terus abis itu apalagi ya, tadi VR46 ya, Fermin Aldeguer, dan kemungkinan bersama Nicolo Bulega. Pramac, nah ini Pramac nih antara Toprak Razgatlioglu bersama siapa? Diperkirakan ini juga akan masuk pembalap rookie dari Moto2, Izan Guevara di sini. Terus habis itu di Tech 3, Luca Marini diperkirakan dengan rookie Senna Agius, dan terakhir yang sudah terkonfirmasi ada di track host yaitu Raul Fernandez bersama Enea Bastian ini. Itu aja teman-teman sekalian, recap sampai hari ini 26 Agustus 2026 ya. Mengenai line up pembalap MotoGP 2027 yang memperkirakan bahwa Maverick Vinales akan kehilangan kursinya di MotoGP untuk tahun depan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.